Setelah membuka pesan ini, hidupmu akan berubah tanpa aba-aba. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kamu membaca pesan ini hari ini, itu karena Tuhan telah menetapkan waktunya. Ini adalah saatnya kamu bangkit. Ini adalah panggilan lembut, namun kuat, dari Sang Pencipta yang ingin menyentuh hatimu dan mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Tuhan tidak pernah terlambat. Saat kamu merasa lelah, hilang arah, atau nyaris menyerah, justru disitulah Dia bekerja paling dalam. Dia sedang menata ulang jalan hidupmu, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Bersiaplah, karena perubahan tidak akan menunggu izinmu. Ia datang sesuai waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Dan waktu itu adalah sekarang. Bagian 1, Tuhan tidak pernah tidur. Mungkin kamu merasa sepi. Doamu terasa menggantung di langit. Harapanmu seperti tidak kunjung dijawab. Tapi ingat ini, Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap tetes air matamu, setiap gundah di hatimu, bahkan ketika tidak satupun manusia mengerti. Kadang Tuhan tampak diam bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia sedang bekerja dalam diam. Seperti benih yang harus terkubur dalam tanah sebelum bertunas, begitulah proses Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kamu membaca pesan ini hari ini, itu karena Tuhan sudah menetapkan waktunya. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah momen ilahi, sebuah panggilan rohani dari Tuhan untuk kamu yang sudah terlalu lama diam, ragu, atau terluka. Tuhan tidak lagi menunggu. Dia mengetuk pintu hatimu sekarang. Akankah kamu membuka? Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat air matamu, bahkan ketika dunia tidak. Doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang diabaikan. Bagian 2. Saatnya berubah, dari dalam dulu. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Tuhan tidak hanya mengubah keadaan, tapi lebih dulu mengubah hatimu, cara pandangmu, dan imanmu. Sebab perubahan tanpa fondasi rohani hanya akan sementara. Apapun masa lalumu, luka, dosa, kegagalan, kebiasaan buruk, Tuhan tetap memanggilmu dengan kasih yang sama. Dia tidak melihat siapa kamu dulu, tapi siapa kamu dalam rencananya. Hari ini, saat kamu membuka pesan ini, itu tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk bertobat, dibersihkan, dan dipulihkan. Perubahan dimulai dari dalam. Jangan hanya minta Tuhan ubah situasi, biarkan Dia ubah hatimu. Masa lalu tidak menghalangi masa depan saat kamu datang dengan hati yang hancur tapi tulus. Pertobatan adalah awal pemulihan. Bagian 3. Waktunya bergerak, jangan tunggu siap. Tuhan tidak menunggu kamu siap. Dia menunggu kamu taat. Banyak orang menunda karena takut gagal, takut ditolak, atau merasa belum cukup baik. Tapi Tuhan tidak memilih yang sempurna. Dia menyempurnakan yang dipilihnya. Mulailah melangkah dalam iman. Satu doa kecil hari ini bisa menjadi awal dari mujizat besar esok hari. Karena dalam setiap langkah iman, Tuhan berjalan mendahuluimu. Bergerak dalam iman, bukan tunggu siap. Taat lebih penting dari siap. Langkah kecil dalam iman akan membuka pintu mujizat. Bagian 4. Hidupmu tidak akan sama lagi. Sekarang, pilihan ada di tanganmu. Tetap hidup dalam kekhawatiran dan keraguan, atau membuka dirimu sepenuhnya untuk perubahan ilahi yang Tuhan sediakan. Tuhan sedang membuka pintu baru. Jika kamu mengetuk, pintu itu akan dibukakan. Jika kamu mencari, kamu akan menemukan. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaannya. Hari ini bukan hanya harimu berubah, tapi harimu kembali pada panggilan sejati hidupmu. Setelah membuka pesan ini, hidupmu akan berubah tanpa aba-aba. Bukan kebetulan kamu lihat ini sekarang. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Dia tahu kamu lelah. Dia tahu kamu berjuang sendiri. Tapi hari ini, Dia berkata, "Cukup. Biarkan aku gantikan bebanmu dengan damaiku."
Hidupmu tidak akan berubah karena motivasi, tapi karena perjumpaan dengan Tuhan. Percaya, karena Tuhan tidak pernah terlambat, dan waktumu adalah sekarang. Bagian 5, Tuhan tidak memilih yang sempurna, tapi yang mau dipakai. Tuhan bukan mencari yang hebat, Dia mencari yang bersedia. Mungkin kamu merasa tidak layak, tapi justru disitulah kasih karunia bekerja. Bagian 6, ketika semua terasa gelap, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Benih tidak tumbuh di atas panggung, tapi di dalam tanah, dalam kegelapan, kesunyian, dan proses yang menyakitkan. Begitu juga hidupmu. Saat kamu tidak melihat perubahan apapun, percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam diam. Dia sedang memproses, membentuk, dan menyiapkan waktunya. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dipersiapkan. Bagian 7, jangan hanya mau kebaikannya, tapi cintai hadiratnya. Banyak orang mencari tangan Tuhan, berkatnya, tapi lupa mengejar wajahnya, hatinya. Padahal kekuatan sejati bukan datang dari mujizat yang terlihat, tapi dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan berubah hanya karena keadaan membaik, tapi karena hubunganmu dengan Tuhan menjadi nyata. Bagian 8, waktunya kamu berubah sekarang. Jangan tunda. Jangan tunggu kuat dulu. Perubahan tidak butuh kesiapan, hanya butuh keberanian dan ketulusan. Tuhan menunggu hatimu, bukan karena Dia butuh kamu, tapi karena Dia mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Katakan dalam hatimu hari ini, Tuhan, aku siap. Ubah aku, pakai aku, hapus masa laluku, dan tuntun langkah baruku. Aku mau hidup dalam rencana MU. Karena setelah pesan ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Langkah menuju hidup yang berubah. Setelah hati tersentuh dan rohmu tergerak, kini waktunya bertindak. Iman tanpa tindakan adalah mati. Maka, jika kamu sungguh ingin mengalami perubahan, berikut 5 langkah rohani yang nyata dan bisa kamu ambil hari ini juga. 1. Bersihkan hatimu dengan pengakuan dosa. Akuilah dosa, kelemahan, dan luka yang kamu simpan. Bukan untuk mempermalukan diri, tapi untuk disembuhkan. Praktik, ambil waktu pribadi hari ini. Berdoa. Jujurlah pada Tuhan. Menangislah jika perlu. Jangan tahan beban yang bukan milikmu. 2. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma rutinitas agama. Agama bisa mengajarkan aturan, tapi hanya hubungan pribadi dengan Tuhan yang membawa pemulihan. Berdoalah bukan hanya saat butuh, tapi karena kamu rindu dekat dengannya. Praktik. Luangkan minimal 10-15 menit sehari. Baca kitab suci, berdoa dengan jujur. Ucapkan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dari sekadar kata orang. 3. Putuskan hubungan dengan hal-hal yang menjauhkanmu dari Tuhan. Terkadang, perubahan tidak datang bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita masih mempertahankan hal-hal yang seharusnya dilepaskan. Praktik. Evaluasi pergaulanmu, kebiasaan buruk, konten digital yang kamu konsumsi. Tanyakan, apakah ini mendekatkan atau menjauhkan aku dari Tuhan? Bergaul dengan orang-orang yang menginginkan Tuhan. Kamu adalah hasil dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Maka, carilah lingkungan yang membangun rohmu. Praktik. Ikut komunitas rohani, pelayanan, atau kelompok doa. Jauhi mereka yang melemahkan imanmu. Bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu sedang membangun dirimu. Tetap taat meski tidak melihat hasilnya sekarang. Terkadang, kamu akan merasa perubahan belum terlihat. Tapi ingat, taat hari ini adalah benih untuk masa depan. Tuhan melihat setiap langkah kecilmu, dan tidak ada yang sia-sia dalamnya. Praktik. Tulis komitmenmu. Tempel di dinding atau jadikan doa harian. Ketika lelah, ucapkan ini, Tuhan, aku lelah, tapi aku tidak akan menyerah.
Ucapkan dalam hati atau dengan suara pelan. Aku adalah pribadi yang sedang dipulihkan. Tuhan tidak selesai denganku, Dia sedang bekerja. Aku percaya, masa depanku lebih besar dari masa laluku. Hari ini aku memilih bangkit, berubah, dan berjalan bersama Tuhan. Hidupku akan berubah, tanpa aba-aba, karena Tuhan kini memegang kendali. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, subscribe channel Titik Temu, supaya kamu gak ketinggalan pesan-pesan spiritual yang menguatkan jiwa. Komen 99 di bawah, sebagai tanda imanmu bahwa perubahan ilahi sedang terjadi. Like video ini, biar algoritma ikut menyebarkan kebaikan Tuhan. Sebarkan ke minimal 9 orang yang kamu tahu sedang butuh harapan. Tonton ulang saat kamu mulai lemah. Biarkan firman ini menguatkanmu lagi dan lagi. Ingat, perubahan itu bukan sekali dengar, tapi setiap hari kita izinkan Tuhan menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya. Karena di Titik Temu, kamu akan selalu menemukan harapan.